Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya bernama Fadila SPDI, nomor absen A4.4.12. Tugas kali ini tentang manajemen ASN, yaitu di agenda 3 oleh pemateri Bapak Tarmizi MSI. Tugas yang pertama, salah satu fungsi dari ASN adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Coba saudara uraikan sosok ideal dari seorang ASN yang mampu menjalankan fungsi tersebut. Baiklah, saya akan menjawab. Sosok ideal seorang ASN hendaknya yang pertama profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di samping itu, kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap pemegang jabatan ASN yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Di samping itu, seorang ASN tidak dibenarkan juga menyebar ujaran kebencian, sebab seorang ASN itu harus berpegang teguh kepada 4 pilar kebangsaan. Jadi, kesimpulannya, ASN yang ideal itu harus memiliki nilai-nilai dasar seperti aneka, berpegang teguh kepada 4 pilar, dan menjadi perpanjang tangan pemerintah dalam hal merekat dan mempersatukan masyarakat yang majemuk. Soal yang kedua, bagaimana penilaian saudara terhadap ASN di lingkungan saudara bekerja dalam menjalankan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa? Jawabannya adalah, menurut saya, ASN di lingkungan instansi saya bekerja sudah menjalankan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari interaksi antara ASN atau guru dengan siswa yang tidak adanya membedakan meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Semua diberlakukan dengan sama tanpa diskriminatif. Di samping itu, guru sudah mampu memahami tupoksinya, seperti sudah mampu menguasai materi, mampu menguasai kelas, mempunyai wawasan yang luas, dan memiliki karakter-karakter positif lainnya. Soal yang ketiga, berikan gagasan saudara untuk meningkatkan peran dan fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Jawabnya, menurut saya, cara meningkatkan peran ASN itu sebagai perekat dan pemersatu bangsa adalah dengan mengedepankan etika moral, integritas, komitmen mutu, dan akuntabilitas. Soal yang selanjutnya yaitu yang keempat. Kode etik dan kode perilaku ASN salah satunya berbunyi, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan. Bagaimana penilaian saudara tentang adanya konflik kepentingan yang terjadi di tempat saudara bekerja? Berikan contoh konkretnya. Jawaban saya, konflik kepentingan itu adalah tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi. Akibat dari kepentingan ini adalah penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, dan peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan.
kepentingan yang terjadi di instansi saya sangatlah merugikan, karena konflik kepentingan itu akan menurunkan keprofesionalisme seorang ASN itu sendiri, sehingga akan terjadi kekurangan orang yang dibutuhkan dan kelebihan orang yang tidak dibutuhkan. Soal yang kelima, apa gagasan saudara supaya ASN terhindar dari konflik kepentingan tersebut? Nah, menurut saya, agar terhindar dari konflik kepentingan itu adalah merujuk kembali dari tujuan dasar seorang ASN itu sendiri, yaitu membangun ASN yang memiliki integritas, profesional, netral, serta bebas dari intervensi politik dan bebas dari praktik KKN. Di samping itu, kita harus meningkatkan kesadaran akan pemahaman kode etik dan kode perilaku ASN melalui pendidikan dan pelatihan, serta memahami dan meningkatkan nilai-nilai aneka. Demikianlah tugas saya kali ini. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.